Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinda Wijayanti akan memaparkan pembelajaran kelas 6, tema 5 mengenai wirausaha, subtema 1, pembelajaran 2 mengenai keberagaman ekonomi. Nah, di sini ada dari KD dan juga indikator ini terdapat 4 poin. Bisa mungkin dilihat, yang pertama 1.3 yaitu mensyukuri keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nah, indikatornya 1.3.1 yaitu memahami berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di poin kedua, tadinya 2.3 yaitu bersikap toleran dalam keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nah, indikatornya 2.3.1 mengerti berbagai contoh keberagaman wirausaha. Yang poin ketiga yaitu KD 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan juga ekonomi masyarakat. Dan indikatornya 3.3.1 yaitu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, KD di poin keempat itu ada 4.3 mengkampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan juga ekonomi. Sedangkan indikatornya 4.3.1 menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini, yang pertama yaitu dengan membaca teks dan juga berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara terperinci. Dan yang kedua, dengan media visual, siswa mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, di sini ada sebuah teks yang mana teks ini menceritakan tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Nah, di sini tokohnya yaitu Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan juga teman sekelasnya. Nah, mereka ini berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Di sini, Udin mendapat dan juga teman sekelasnya mendapat pelajaran bahwa banyak keanekaragaman ekonomi yang ada di pameran ini, yaitu ini ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi plastik oleh Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan juga konsumen. Nah, di sini dari teks ini kita belajar bahwasanya banyak terjadi keanekaragaman ekonomi di kehidupan kita, tidak hanya yang ada dalam teks ini saja. Nah, sebenarnya apa sih keberagaman ekonomi itu? Jadi, keberagaman ekonomi itu adalah kondisi di mana terdapat banyak sekali jenis-jenis kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi dalam suatu masyarakat. Nah, apa sih yang mempengaruhi keberagaman ekonomi itu? Jadi, yang mempengaruhi keberagaman ekonomi adalah keterampilan seseorang, peluang, pekerjaan seseorang, penghasilan, tingkat persaingan dalam mengelola sumber daya alam sesuai bidang usaha yang digelutinya. Jadi banyak ya yang mempengaruhi keberagaman ekonomi ini. Nah, selanjutnya, apakah ada sih manfaat dari keberagaman ekonomi itu? Jadi tentu saja ada. Yang pertama, itu adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari. Maksudnya adalah kita analogikan seperti ini. Misalnya nih, ada nelayan. Nah, nelayan ini kan biasanya mencari ikan. Tapi kebutuhan nelayan tidak hanya ikan saja. Kebutuhan nelayan terutama misalnya dalam segi makanan, nelayan juga membutuhkan yang namanya nasi sebagai bahan pokok makanannya. Nah, tidak mungkin nelayan itu hanya mengandalkan hasil dari mata pencariannya sebagai nelayan, yaitu ikan, dan hanya ada lauk pauk saja. Jadi, di sisi lain juga petani itu biasanya memanen padi yang akan nantinya diolah menjadi nasi yang akan digunakan untuk makanan sehari-hari, dan tidak mungkin
jika petani itu hanya makan nasi saja, tidak menggunakan lauk pauk. Jadi di sini ada hubungan saling membutuhkan, sehingga petani dengan adanya keberagaman ekonomi ini, maka petani itu bisa memakan ikan juga, dan nelayan juga bisa memakan nasi seperti itu. Jadi keberagaman ekonomi ini akan memenuhi kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya tidak perlu jauh-jauh membeli barang atau jasa yang kita butuhkan. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya ada bapak ini yang mobilnya itu rusak ataupun mobilnya itu mengalami beberapa kendala gitu dalam pengoperasiannya. Nah, di sini bapak ini tidak perlu nih jauh-jauh ke luar negeri tempat produksi dari mobil itu sendiri untuk memperbaiki mobilnya, tapi bisa juga dengan pergi ke bengkel yang ada di sekitar rumah seperti itu. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu mudah menemukan barang dan juga jasa yang dibutuhkan. Jadi di sini ada orang yang membutuhkan memprint ataupun ingin memfotokopi hasil pekerjaannya seperti itu, sehingga dia bisa pergi ke fotokopian, yang mana tempat fotokopian ini sangat banyak dan sangat mudah bisa kita temukan di mana saja karena adanya keanekaragaman dari ekonomi itu sendiri. Nah, yang terakhir, ekonomi masyarakat menjadi terbantu. Contohnya saja misalnya nih ada nenek-nenek tua ataupun ada orang-orang ataupun rakyat-rakyat kecil yang menjadikan berdagang itu sebagai mata pencahariannya, sehingga di sini ekonomi dari masyarakat tersebut itu bisa terbantu dan juga mengalami peningkatan akibat adanya keanekaragaman dari ekonomi ataupun usaha. Nah, jadi di sini mungkin sekian ya materi mengenai keanekaragaman. Jadi jadi mungkin sekian ya materi tentang keanekaragaman usaha ataupun keanekaragaman ekonomi. Di sini ada soal nanti bisa dikerjakan oleh peserta didik. Yang pertama, apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN tadi? Yang mana teks ini adalah teks yang pertama tadi kita bahas. Yang kedua, apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Nah, jika ada, bisa dijelaskan. Dan yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Apakah itu menguntungkan ataupun merugikan? Dan jelaskan bagaimana pendapatmu mengenai hal itu. Yang keempat, menurutmu bagaimana keberagaman usaha tersebut dapat membantu masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini mungkin bisa masuk kepada manfaat dari keberagaman ekonomi tadi. Yang kelima, ceritakan pengalamanmu ketika memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut, dari usaha yang sudah dijelaskan oleh kalian pada poin ke-4. Seperti itu. Nah, jadi mungkin cukup sekian pembelajaran. Hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan juga bisa direfleksikan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.